lending meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat, membantu masyarakat memperoleh informasi tentang perusahaan fintech lending yang berkualitas, mendorong perusahaan fintech lending berkompetisi secara sehat, kemudian meningkatkan kontribusi positif industri fintech lending dalam mendorong perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Barangkali yang sebelah kanan bilang sobat. Nah, kemudian tim juri kita ada Pak Oto Sugiri. Kami menyarankan Pak Oto ini sebagai ketua tim juri kita. Beliau paling tidak selain sebelumnya pengamat, lama-lama akhirnya masuk menceburkan diri di dalam usaha. Yang kami catat PT DCI itu luar biasa. Kemudian Ibu Afriani, ekonom, sudah lama di perbankan, komisaris, dan meraih dokter khusus tentang perbankan, ya, kredit, betul salah. Pak Ono, pengamat IT yang sangat dikenal, ketika Indonesia mulai melek IT sampai hari ini, apa kita sudah advance atau belum, tapi Pak Ono ada di sana tetap memberi perhatian, mengamati, cermati. Pak Tulus Abadi adalah Ketua Yayasan Lembaga Keuangan Indonesia yang betul-betul melihat bagaimana konsumen. Kita tahu bahwa banyak korban dari fintech, ada ibu rumah tangga yang harus bunuh diri, terpaksa bunuh diri, korban banyak. Pak Sigit Pramono, bankir, terakhir komisaris di BCA, lama menjadi direktur utama di PT BRI, dan saya sendiri. Terus, nah jadwalnya Maret sampai Mei kita coba. Nah, terus kita akan menetapkan 11 perusahaan fintech lending yang meraih penghargaan. Itu kemudian ada 3 terbaik. Kami bagi ada pinjaman produktif konvensional, 3 terbaik pinjam konsumtif, kemudian konsumtif konvensional, kemudian pinjaman produktif syariah terbaik, pinjaman konsumsi syariah, kemudian favorit pinjam produktif konvensional, favorit pinjaman konsumtif konvensional, dan pinjaman produktif konsumtif syariah. Terus, nah ini 8 terbaik fintech lendingnya. Nah, ini saya minta Pak Aziz ini sebagai ketua tim teknis untuk menjelaskan. Saya tadi pengantar. Silakan Pak Aziz. Langsung aja Pak Aziz. Ya, baik. Terima kasih Pak Primus. Ya. Selamat sore Pak Toto, Pak Sigit, Pak Tulus, dan Bu Afi. Kehormatan bagi kami Pak, Bu, untuk meeting dalam membahas wording fintech lending ini. Mungkin langsung ke halaman 8 ya kata saya, yang sekarang ada di layar. Seperti Pak Primus bilang tadi, kita akan menetapkan 8 terbaik fintech lending, terdiri atas 6 terbaik fintech lending konvensional dan 2 terbaik fintech lending syariah. Nah, 6 fintech terbaik lending konvensional ini mencakup 2 kriteria. Yang pertama adalah pinjaman produktif. Ini terbagi menjadi 3. Pertama adalah outstanding pinjaman 100 miliar sampai dengan 500 miliar. Kemudian outstanding pinjaman di atas 500 miliar sampai dengan 1 triliun. Kemudian outstanding pinjaman di bawah atau di atas 1 triliun. Kemudian yang kedua pinjaman multiguna, yaitu outstanding pinjaman 100 miliar sampai dengan 500 miliar, kemudian outstanding pinjaman di atas 500 miliar sampai dengan 1 triliun, dan outstanding pinjaman di atas 1 triliun. Jadi kita bagi konvensional ini 2, Bapak Ibu, yaitu pinjaman produktif dan pinjaman multiguna. Karena memang fintech lending ini di Indonesia ada 2 kebanyakan Pak, pinjaman produktif dan pinjaman multiguna. Kemudian satu lagi fintech lending syariah. Nah, fintech lending syariah ini ada 2 terbaik Pak, Bu. Pertama pinjaman produktif, kedua pinjaman multiguna. Outstandingnya berbeda dengan konvensional karena dia lebih kecil.
Yang pertama di bawah 50 miliar, kemudian yang kedua di atas 50 miliar. Boleh lanjut Kak, ke halaman berikutnya. Nah, selain menetapkan fintech terbaik, kita juga akan menetapkan 3 favorit fintech lending. Dari 3 ini, 2 diantaranya fintech lending konvensional. Kita akan memilih pertama pinjaman produktif untuk satu peraih nilai tertinggi kedua, kemudian pinjaman multiguna satu peraih nilai tertinggi kedua. Jadi dua-duanya ini finalis dengan nilai terbanyak atau tertinggi. Kemudian untuk fintech syariahnya kita hanya menetapkan satu, yaitu gabungan antara pinjaman produktif dan pinjaman multiguna. Pemenangnya adalah satu perusahaan fintech syariah terbaik yang memperoleh nilai tertinggi kedua. Jadi sama finalis. Lanjut. Nah, ini proses penjuriannya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Penjurian mencakup 2 tahap untuk kelompok fintech lending konvensional dan fintech lending syariah berdasarkan kategori pinjaman produktif dan pinjaman multiguna. Nilainya A 100, B 80, C 60, D 40. Lanjut ke seleksi fintech lending pinjaman produktif konvensional. Nah, ini ada beberapa tahap yang akan kita terapkan. Pada tahap awal, yang lolos adalah perusahaan fintech lending yang pertama memiliki izin dari OJK, kemudian memiliki rapor keuangan yang bagus, sudah biru, sudah membukukan profit, kemudian minimal sudah 2 tahun beroperasi, lalu mereka adalah perusahaan yang melayani peer-to-peer lending. Kemudian nomor 5-nya telah memenuhi berbagai persyaratan administratif sesuai POJK nomor 77. Kami telah membagikan tadi ya Pak ya, Bu, salinan POJK 77. Di situ termuat beberapa ketentuan mengenai pengoperasian fintech lending, termasuk dari sisi administrasi ya. Boleh lanjut. Nah, yang masuk kriteria awal itu adalah perusahaan fintech lending yang memberlakukan suku bunga pinjaman produktif maksimal 16% per tahun. Kemudian minimal 70% pinjamannya diserahkan kepada borrower untuk UMKM. Lalu mereka melakukan pendampingan bisnis kepada borrower dan belum pernah mendapat peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin dari OJK. Ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu 9 kriteria tahap awal untuk pinjaman produktif konvensional. Nah, kemudian setelah lolos tahap pertama, tahap awal, baru masuk tahap kedua. Seleksi tahap kedua ini cukup banyak kriterianya Pak, Bu. Yang pertama, TKB 90 minimal 98%. Kemudian memiliki keamanan IT dan kerahasiaan data yang andal, menggunakan cara-cara collection yang beretika, lalu memiliki aplikasi yang mudah, cepat, dan ramah pengguna, memberikan profil pinjaman yang cepat dan mudah, sudah melakukan kerjasama pembiayaan channeling dan referral dengan bank umum, bank syariah atau BTR, BPRS, lalu punya dampak sosial, dan terakhir punya sistem anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang mumpuni. Nah, ini untuk seleksi tahap 2 ini yang akan kita bahas, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Misalnya nomor 2 di tampang di layar ya, nomor 2 itu memiliki keamanan IT dan kerahasiaan data yang andal. Ini kita kemarin juga diskusi panjang lebar mengenai hal ini. Ini agak kualitatif mungkin ya, karena kita harus memastikan mereka punya keamanan IT yang benar-benar andal. Nah, itu kemarin sempat kita bahas, ada masukan katanya bisa juga dimasukkan kriteria bahwa perusahaan yang masuk kriteria nomor 2 ini adalah perusahaan yang tidak pernah mendapat keluhan, misalnya keluhan dari nasabah mengenai
eh, apa namanya, pembobolan data ya, pembobolan data, pencurian data dan seterusnya. Kemudian yang nomor 3 juga itu menggunakan cara-cara collection yang beretika. Ini juga kemarin sempat kita bahas lama ini. Mungkin nanti kami mohon masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu mengenai hal ini. Sampai nomor 8 kita belum memutuskan nih Pak Bu kriterianya. Hanya kita punya gambaran, misalnya punya dampak sosial. Punya dampak sosial itu apa ukurannya gitu, kita masih akan bahas karena ini sangat kualitatif ya. Lanjut ke berikutnya juga sama. Jadi kriteria yang kita gunakan tuh antara konvensional dan multiguna itu hampir seluruhnya sama Pak Bu. Bedanya hanya di karakteristik ya. Kalau konvensional itu, kalau multiguna itu kan dia pinjaman untuk konsumtif ya. Makanya kita menetapkan suku bunganya suku bunga konsumtif, kemudian kita tidak memasukkan kriteria pendampingan karena mereka tidak mendapat pendampingan. Ini juga sesuai dengan aturan OJK. Bagi para peminjam konsumtif ini hanya mendapat edukasi aja dari dari perusahaan fintech. Kemudian seterusnya juga sama Pak, untuk pinjaman konvensional syariah, untuk fintech lending syariah produktif, kemudian multiguna syariah juga sama dengan multiguna konvensional, bedanya hanya di akad, kemudian di nisbah bagi hasil ya, karena mereka tidak menggunakan suku bunga, tidak menerapkan bunga. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sudah membaca materi yang kami sampaikan. Karena tadi pagi juga kami kirim ya bahan-bahannya, termasuk peraturan OJK nomor 77 2016 yang memuat berbagai ketentuan mengenai operasional fintech lending di Indonesia. Begitu Pak Primus. Ya. Terima kasih Pak Aziz. Jadi tadi yang dipresentasikan oleh Pak Aziz itu saran kami, tapi semuanya tergantung dari para juri. Barangkali kami persilakan untuk memberikan pandangan. Pak Primus, kalau saya boleh usul, sebaiknya untuk yang menjadi ketua juri itu bukan saya, karena saya kan orang teknologi Pak. Jadi apakah tidak sebaiknya Ibu Afri ataupun Pak Sigit yang lebih tepat? Saya tetap akan berkontribusi dari sisi teknologi dan sisi keamanan teknologi dan lain-lain. Ya. Karena saya merasa lihat dari skop dan misinya juga lebih tepat apabila itu diketuai oleh salah satu dari beliau. Tadi Pak Toto sudah sampai ke lewat Mbak Esther ya. Kalau begitu kita downloadkan aja Pak Sigit ya. Ya. Dari mana nih? Banyuwangi dari mana Pak? Sigit sudah pakai topi. Jenggot udah putih. Pakai HP nih, nggak pakai. Oh iya. Kurang sinyalnya kurang bagus dari pakai notebook nggak bisa. Ya terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Maaf tadi Pak nggak bisa merespon langsung Pak Primus. Ya. Sehat-sehat semua Pak ya. Sehat-sehat semua. Ya, terima kasih. Saya sih nggak ada masalah, Pak. Cuman memang ya sama juga nih. Saya itu kan sekarang udah mantan katanya. Wah, tapi ilmunya kan nanti banyak yang pintar-pintar, Pak Ono, Bu Api yang tetap bugar beda. Jadi masih banyak yang mudah-mudahan. Iya. Masih Pak Sigit. Terima kasih Pak Sigit. Terima kasih. Bu Afi, ada Bu Afi loh itu. Oh, iya Pak Sigit aja, saya jadi ini aja anggota. Sehat Bu Afi. Sehat Pak, alhamdulillah. Terima kasih. Silakan Pak Sigit. Jadi kalau sudah lihat ini, terserah mau rombak gimana. Ini kan paling tidak tim teknis sudah membantu presentasikan ini. Ya saya pikir di tahap awal tadi kan kita menunggu seleksi atau
pemilihan dari tim tenis di Berita Satu ya Pak? Iya. Mus ya? Iya. Iya. Ya, setelah itu nanti saya pikir Dewan Juri akan yang diminta oleh Pak Aziz tadi, saya pikir kita bisa melakukan. Nanti kita diskusikan bersama dengan Dewan Juri setelah lengkap kan. Hari ini kan kelihatannya belum lengkap ya? Udah lengkap semua nih Pak. Oh sudah ya? Udah. Ini Pak Ono udah siap dengan pokmennya. Ya. Ya, Pak Oto ini yang disibuk-sibuk ini sudah siap juga. Pak Tulus sudah siap. Ibu Afi. Iya. Baik. Kalau dari sisi kita yang kepentingannya dengan perbankan atau lembaga keuangan itu kan saya pikir kinerja aja yang ditambahkan, nanti diperdalam Pak kinerjanya ya. Nanti saya pikir tim Berita Satu kan terserah mau menggunakan kriteria apa ya, karena itu yang akan dilihat pertama kali oleh orang kan. Kalau kita memberikan penghargaan itu kan kinerjanya Pak secara keuangan ya, itu kan ukuran yang paling sangat-sangat universal ya. Silahkan mau menggunakan sesuai dengan kinerja lembaga keuangan yang baik menurut kriteria OJK, silakan aja. Nanti tinggal disidit ya, diseleksi oleh tim teknis ya di tim Berita Satu ya. Kami nanti akan memberikan pertimbangan apakah ini layak apa tidak. Terus nanti yang mengenai pengaruhnya terhadap masyarakat tadi, salah satu kriterianya juga tentu jumlah customer yang dijangkau Pak, pelanggan yang dijangkau itu. Ya saya pikir itu karena ini lembaga keuangan, tentu juga yang paling yang paling gampang diukur ya. Tadi Mas Aziz bilang kualitatif, menurut saya bisa juga dengan kuantitatif kalau perannya atau dampaknya atau manfaatnya terhadap masyarakat itu. Salah satunya adalah dengan jumlah jangkauan dari nasabahnya atau customer base-nya ya. Yang kedua menurut saya ya nilai, artinya semakin besar nilai pinjaman yang sudah disalurkan kan berarti menunjukkan bahwa dia memang punya peran yang besar. Tapi tadi kan secara umum tadi kan sudah dikategorikan kelompoknya ya Pak, dari yang besar, menengah dan kecil. Saya kira itu juga sudah mencerminkan pengaruhnya ya, tinggal banyak-banyakan aja. Yang paling besar berapa jumlah nasabahnya, customer base-nya, yang menengah juga berapa customer base-nya, ya kan gitu, yang kecil juga demikian pula ya. Saya kira itu yang kriteria yang saya usulkan sih. Ya. Tentu Bu Afi akan memberikan pandangannya juga, Pak Toto juga, Pak Agus dan Bapak-bapak yang lain juga. Saya persilakan. Ya. Baik. Mungkin saya boleh kasih masukan. Terima kasih Pak Sigit, Pak Primus dan teman-teman sekalian. Jadi mungkin kalau saya masukannya pertama setuju dengan Pak Sigit, jadi kinerja dulu. Jadi kinerja itu kan menjadi ukuran umum yang ditetapkan oleh OJK ya. Jadi saya rasa itu ukuran pertama. Nah, untuk yang kualitatif itu kan memang kalau bisa minta data-data di OJK, karena kalau kita cari di media itu kan nanti nggak fair. Ada mungkin kita tahunya sebagian, nggak tahu semua gitu. Nah, bagus juga kalau memang kita bisa mendapatkan data-data dari OJK terutama yang kualitatif tadi Pak gitu. Nah yang ketiga yang terkait dampak itu yang mungkin kita perlu pikirkan ukurannya gimana ya gitu, karena kalau OJK kan nggak punya data itu, tapi kalau data keluhan misalnya itu pasti mereka punya ya OJK. Terus kemudian data-data misalnya mereka dapat peringatan ya, kemudian macam-macam tuh OJK punya tuh gitu. Jadi menurut saya itu tahapannya. Pertama kinerja dulu, kalau kinerja kan terbuka ya jadi kelihatan. Kemudian yang kualitatif bisa kerjasama dengan OJK untuk mencari data-data. Nah yang ketiga ini yang dampak terhadap masyarakat ini mungkin bisa model kayak kita dulu Pak yang CEO itu gitu, kepada publik bikin survei gitu ya, survei kecil itu mengenal nggak nama ini gitu. Terus apa persepsi dia tentang hal tersebut gitu. Nah ini mungkin bisa menjadi salah satu yang melengkapi gitu. Jadi 3 hal itu menurut saya bisa kita gunakan sebagai alat untuk melihat kinerja atau layak tidaknya mereka itu masuk di dalam 11 yang tadi kita harapkan. Itu sih Pak Primus kalau saya. Ya, terima kasih Pak. Pak Ono ada? Pak Ono sudah. Waduh, terima kasih Pak. Pak Toto udah lama nggak ketemu. Saya pikir masih di Kanada. Ternyata sudah ada.
Terima kasih semua Pak Sigit, Bu Afi, teman-teman semua. Saya lebih ke arah teknologi barangkali. Siap ya. Jujur saya agak ngeri-ngeri sedap urusan tadi soalnya ada masalah keamanan gitu. Nah, usul saya satu, biasanya ini aturan ya, aturan di Kominfo, semua pelayanan publik yang elektronik itu harus diaudit keamanannya. Jadi mereka harus masukin hasil audit keamanan. Nah, nggak tahu saya bisa dapat dari mana nih datanya, apakah OJK atau Kominfo. Kalau di Kominfo ada aturannya, jadi semua harus mendaftarkan ke Kominfo dan mereka harus melampirkan laporan audit ISO 27001 keamanan. Kalau itu bisa dapat, lebih gampang ceritanya untuk urusan keamanan IT-nya. Itu satu. Ya, kalau nggak dapat, jadi seru nih urusannya. Karena kita harus ngaudit masing-masing semua aplikasi. Kan pening kepala. Yang pening Pak Toto sih, bukan saya, tenang aja. Benar-benar. Itu satu, urusan audit keamanan. Jadi itu aja catatannya. Kalau bisa nyari. Nah, yang kedua, kalau enggak tadi kita yang audit kepaksa. Nah, ini saya ngeri kalau udah bagian yang itu. Soalnya auditor kan lumayan Pak Toto ya. Yang ketiga, ini urusan masalah dampak ke masyarakat. Tadi Bu Afi sudah ngasih saran juga. Kalau saya mungkin bisa tambahkan gini, kita bisa nggak usah survei, kita bisa pakai media sosial atau Twitter atau apa, kita pakai fasilitas search yang ada di Twitter atau media sosial tadi. Kemudian kita, nah tapi ini kerja lumayan nih, kalau manusia yang ngerjain lumayan. Kalau bisa kerja sama-sama drone emprit atau apa segala macam, lebih gampang ceritanya. Jadi misalnya kalau kita sebagai manusia, kita akan search nama dari si P2P lending tadi, nanti kan keluar komentar orang-orang tentang P2P lending tadi. Nah, kita kumpulin tuh komentarnya, terus kita tinggal hitung ada berapa banyak yang positif, berapa banyak yang negatif, ininya sentimennya. Jadi sebenarnya intinya ngelihat sentimen sih, yang positif berapa, negatif berapa. Kalau banyak yang negatifnya, nah udah tinggal kita drop aja, kira-kira kayak gitu. Jadi tekniknya cuma nyari di media sosial, cuman ini kerjaan lumayan kalau yang ngerjain manusia. Kalau yang ngerjainnya mesin, lebih gampang sih gitu. Biasanya Pak Toto ahli urusan kayak gitu. Kira-kira dua itu yang gede. Pokoknya bagian ini Pak Toto susah aja hidupnya. Ya, sekian dulu Pak Primo, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Toto, disebut-sebut tadi Pak. Ya, ini Pak Ono ini guru besar saya ini. Maco. Mungkin dari saya ke prinsipnya juga mengenai dua hal. Mengenai dampak, satu adalah sebetulnya kan kalau dari masalah dampak kan kita juga bisa lihat dari konsentrasi bisnisnya memberikan pinjaman itu untuk apa. Contohnya kalau pinjaman itu untuk pembiayaan pendidikan, harusnya dampaknya lebih baik daripada pembiayaan konsumsi gitu ya, sebetulnya. Jadi selain itu ya juga atau pembiayaan untuk UKM dan lain-lain, bisa dilihat dari angle itu dulu, selain nanti reputasinya seperti apa gitu, seperti yang Mas Ono tadi katakan. Nah, apakah ada pembatasan ke arah sana gitu ya. Jadi kalau misalnya pembiayaan untuk gambling di kripto kan nggak benar gitu. Nah, tapi itu mengenai dampak saya masih agak sedikit bingung. Tapi prinsipnya apakah kita bisa lihat dulu fokus dari fintech itu memberikan pinjaman untuk penggunaan dan ke segmen mana gitu ya. Kalau bicara dampak. Kalau dari sisi keamanan data, Mas Ono betul. Satu adalah apakah mereka paling tidak sudah mensertifikasi di ISO 27001, dan kalau memang itu pun tidak jaminan bahwa mereka bisa menjamin keamanan datanya, tergantung jumlahnya ada berapa perusahaan yang kita harus, kalau sampai harus audit. Saya coba nanti cari ada pasukan didikan saya, apakah mereka mau untuk melakukan cyber security audit misalnya. Nanti saya akan usahakan. Rasanya ini kan ada 11 company ya Pak ya. 11 company yang dievaluasi.
Ya. Oke, nanti saya akan usahakan begitu. Memang ada perusahaan startup bimbingan yang saya bimbing juga spesialisasi di cyber security as services. Saya minta lakukan itu pro bono, Pak. Waduh, terima kasih Pak. Jadi security kita aman deh Pak. Jadi dari saya itu aja yang saya masih agak bingung untuk yang sisi dampak itu yang mesti dilihat gitu. Kalau kebetulan saya pernah melayani satu customer di Filipina yang memberikan microfinance lending. Average loan itu sekitar $400 per orang, memberikan pinjaman pada sekitar 6 juta ibu, kebanyakan 97% itu ibu rumah tangga wanita, untuk mereka melakukan satu usaha. Itu yang otomatis dampaknya itu sangat baik gitu dalam hal ini, sehingga jadi itu contohnya. Lalu saya kebetulan juga ada fintech lending yang di Indonesia, juga fintech lending yang fokus pada pembiayaan untuk kuliah, untuk sekolah. Ya, otomatis dampaknya mestinya jauh lebih baik dari sisi dampak ininya. Nah, apakah itu sudah ada kriteria seleksi melalui dari lingkup itunya dulu gitu? Iya Pak. Terima kasih Pak Toto. Jadi udah pemain global Pak ya, sampai Filipina segala macam. Lumayan. Hebat sekali. Iya Pak. Terima kasih Pak Toto. Nah, kalau dampak itu kita harus dengar banyak dari Pak Tulus ini. Dampak, silakan Pak Tulus. Ya, terima kasih Pak Primus dan Bapak Ibu sekalian Dewan Juri yang saya hormati. Ya, betul. Mungkin inside story dulu bahwa masalah fintech ini di LKI menjadi komoditas pengaduan yang paling tinggi selama 3 tahun terakhir ya. Jadi komoditas yang diadukan konsumen ke LKI itu secara general adalah masalah jasa finansial, itu persentasenya tertinggi 51% lebih, dan dari 51% itu trennya dari data yang ada adalah masalah fintech lending, Bang Primus. Yeah. Nah, ini artinya menunjukkan bahwa masih ada persoalan yang cukup serius, baik yang kalau yang ilegal mungkin kita sudah clear ya, tetapi pengaduan itu juga cukup dominan dari yang legal. Ya, jadi menurut saya dari kriteria ini memang sudah menyinggung soal perspektif konsumer, tetapi menurut saya belum kuat. Ya, sehingga di dalam item-item yang ada tadi yang di tahapan kedua kalau tidak salah, menurut saya nanti harus dielaborasi soal bagaimana perspektif protection to consumer. Nah, itu yang menurut saya harus diperkuat, bukan hanya soal keamanan data pribadi saja, tapi juga mungkin tadi Bu Aviliani juga menyinggung soal profil keluhan pengguna, ya, persentasenya dan seterusnya, itu juga sangat penting. Juga yang sering konsumen terjebak dengan aturan-aturan ini adalah, dan ini sering menjadi persoalan dalam konteks jasa finansial, itu adanya di perjanjian yang diberikan kepada konsumen. Ini sering selain konsumen tidak membaca, itu juga perjanjian-perjanjian yang ada itu sering bahasa kasarnya itu menelikung konsumen di kemudian hari, sehingga konsumen harus tunduk pada peraturan itu yang sangat merugikan konsumen. Nah, ini saya kira juga harus di-highlight di situ, karena itu awal dari keterjerembaban konsumen di dalam memilih satu fintech, dan kemudian terjerembab dengan suku bunga yang tinggi, denda harian yang tinggi, ya, cara atau mekanisme pengembalian yang seperti apa. Ini yang tadi selain faktor konsumen juga faktor dari intern fintech lending. Nah, satu hal juga yang harus digarisbawahi adalah bagaimana upaya fintech lending ini mendorong peningkatan literasi digital konsumen itu seperti apa. Karena sebenarnya persoalan tingginya pengaduan itu ini berawal dari masih rendahnya literasi digital
konsumen atau literasi digital masyarakat. Selain literasi finansial, ya, jadi ada literasi finansialnya yang memang masih rendah, tapi juga literasi digital. Nah, bagaimana upaya fintech lending ini turut berkontribusi mendorong literasi digital masyarakat sebagai calon konsumen itu? Karena kalau mengandalkan business as usual konsumen, ya konsumen tahu-tahu hanya klik, tapi tidak membaca berbagai ketentuan yang ada di dalam aturan mereka, sehingga tahu-tahu mereka ditagih dengan bunga sekian, denda harian sekian, dan kemudian akhirnya konsumen ngamuk-ngamuk gitu. Nah, sekali lagi bahwa pengaduan tertinggi memang soal fintech ilegal, tetapi 30% lebih pengaduan di LKI dan juga di OJK dan juga di asosiasi fintech itu juga pengaduan dari fintech legal. Salah satunya adalah cara penagihan. Tadi ini di sini saya kira sudah disebutkan juga soal kriteria cara-cara collection yang lebih beretika. Nah, itu nanti harus dijabarkan beretika itu seperti apa. Saya kira itu, jadi secara general saya kira aspek consumer protection-nya harus lebih dielaborasi dan diperkuat lagi, karena saya duduk di sini kan mau tidak mau membawa gerbong di LKI yang nanti akan menjadi tanda kutip persoalan kalau kemudian nanti ada fintech yang kita pilih ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Saya kira demikian, Bang Primus dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih, Pak Tulus. Itu rekan-rekan juri sudah menyampaikan, Pak Sigit. Ya. Pandangan. Ya. Jadi betul, kalau Pak. ada dua, satu yang dari aspek finansialnya, yang kedua dari aspek teknologinya. Ya. Nah, fintech itu diharapkan tadi dari Pak Sigit, Bu Afi, kita harus melihat aspek kinerjanya, kinerja keuangannya. Ya. Nah, kinerja keuangan ini kita akan cari punya kinerja keuangan. Nah, itu melihat dari bagaimana jumlah nasabahnya, berapa lendingnya. Tapi dalam kriteria juga kita melihat berapa besar debt-nya. Dia punya kredit masalahnya. Dan kemudian kita juga lihat bagaimana cara dia menangani kredit bermasalahnya. Jangan sampai begitu dia macet malah ditambah bunga berlipat-lipat yang namanya compound interest, sehingga kelengarlah utang berlipat-lipat, akhirnya bunuh diri. Cukup banyak juga datanya laporan yang orang bunuh diri. Ya. Kemudian dampaknya ke masyarakat jelas sekali diuraikan tadi semua, dan terakhir Pak Tulus. Nah, dari aspek teknologi, nah untuk melihat dampak tadi Pak Toto sudah bersedia, ada timnya membantu atas saran dari Pak Ono agar itu komentar-komentar orang di medsos, karena sekarang ini ibu-ibu rumah tangga sampai desa-desa juga sudah bisa menggunakan HP, sudah bisa mengomentari. Jadi dari situ saja kita bisa melihat komentar mereka. Sebut sekarang ada 127 fintech, kita klik aja langsung keluar apa reaksi netizen ya terhadap setiap fintech itu. Dan saya pikir itu fair. Apakah kami tambah survei, dan kita bisa lihat lagi. Tapi itu bisa dampak yang bisa dilihat ya. Saya pikir sampai di situ dulu. Silakan Pak Sigit. Ya, terima kasih Pak Primus. Jadi tadi dengan semua anggota Dewan Juri memberikan masukan dan saran, saya pikir sangat lengkap. Dari mulai Bu Afi, kemudian Pak Hono, Pak Toto, dan Pak Tulus yang terakhir ya. Jadi karena lembaga ini kan regulatornya dan pengawasnya kan OJK Pak ya. Jangan sampai nanti Berita Satu menyelenggarakan pemberian penghargaan ya kan. Tetapi kita tidak mengecek mengenai keluhan-keluhan atau komplain yang resmi Pak. Karena itu yang resmi kan disalurkannya ke OJK. Ya, jadi seperti saran Bu Afi tadi, kalau bisa kita juga mengecek ke OJK apakah ada keluhan-keluhan atau komplain-komplain dari nasabah ini yang resmi disampaikan ke OJK. Ya, jadi saya pikir itu satu, dan kalau mau dilengkapi dengan survei silahkan. Ya. Dan yang disampaikan Pak Tulus juga benar sekali. Ya, sebetulnya Pak Tulus di LKI pasti mempunyai itu Pak daftarnya. Jadi nanti daftar dari OJK
dilengkapi dari YLKI, ya. Kemudian kalau mau dilengkapi dengan survei, itu mengenai ini kan sebetulnya kalau keluhan kan mengurangi nilai, Pak, ya kan. Ya. Tetapi yang dampak positifnya, kata dampak sebetulnya kurang tepat ya. Manfaatnya terhadap masyarakat, yaitu yang saya sampaikan tadi diantaranya adalah dari jangkauan dari jumlah pelanggannya atau nasabahnya, itu ya. Kemudian nilainya, dan tadi Pak Ono yang menyampaikan tadi kalau nggak salah ya, betul sekali Pak, kalau bisa ada laporan dari masing-masing itu yang mengelompokkan antara penggunaan untuk produktif dan non produktif ya, tentu kita bisa yang lebih banyak yang produktif mungkin nilainya bisa menambahkan itu Pak. Jadi Pak Toto tambah itu nilai. Pak Toto. Pak Toto. Iya Pak Toto. Iya. Pak Toto tadi menyampaikan. Jadi menurut saya baik itu Pak kalau kita bisa mengelompokkan ya, karena untuk pinjaman yang digunakan untuk konsumtif lebih kurang dampak luasnya terhadap masyarakat. Karena kalau untuk usaha kan berarti ada dampak yang lebih luas ya Pak. Jadi itu saya pikir lebih baik kalau yang kita bisa mendapatkan laporan seperti itu. Ini kita pasti ya Pak Primus, kita nggak minta tambahan informasi dari calon-calon pemenang, atau kita bisa minta ke mereka? Di berita 1 Mas saya. Ya, jadi kita nanti mencoba minta data dari mereka masing-masing, tapi juga dari OJK. Ya. Oke. Kita minta OJK supaya fair, karena seperti Ibu Afi tadi, mereka yang punya data ya. Iya. Ya kalau begitu bagus Pak. Kita minta aja dari mereka nanti pengelompokan mengenai penggunaan pinjaman tadi itu ya. Berapa persen yang untuk produktif, berapa persen yang non produktif gitu Pak. Ya. Gitu. Kemudian OJK di ujung pengabdian mereka petinggi itu makin kooperatif sama kita Pak. Kita minta. Ya. Kita bantu mereka supaya arah mereka bagus. Ya. Saya kira juga ini Pak, sedikit kita ya, perlu juga ngajak bicara Asosiasi Perusahaan Fintech Indonesia itu, APFI. Iya, saya betul, kira betul. penting karena mereka juga punya track record, punya data-data dan segala macam. Walaupun tidak semua fintech lending ini anggota APFI, tapi mayoritas adalah anggota APFI. Iya betul. Gitu. Itu di bawah Kadin juga, kemarin saya rapat sama mereka juga. Ya boleh Pak. Ya. Oke, saya kebetulan kenal baik juga sama Pak Gus Seransah selaku ketua APFI itu. Iya Pak, terima kasih Pak Tulus. Iya, nanti kita minta data mereka. Iya. Jadi kita. Kemudian ada satu tadi dari Pak Ono tadi, untuk security data dari Kominfo, itu kita akan cek Pak Ono, apakah memang semua di sana. Karena yang kita cek ini, yang kita nilai ini adalah yang legal. Iya. Nah, karena seperti kata Pak Tulus, yang legal sih banyak masalah, apalagi ilegal. Ilegal aja banyak masalah. Itu di bawahnya Pak Semi sih, Dirjen Aplikasi Kartika. Memang bisa juga lebih cara lebih singkat, apakah mereka bisa menunjukkan kalau yang kaitan dengan langsung. Kominfo itu atau sertifikasinya lah sebetulnya. ISO 27001, karena kalau dari sisi Kominfo untuk penyelenggara sistem elektronik persyaratannya harus ada sertifikasi 27001 gitu ya. As simple as that gitu ya sebetulnya. Ya dari peserta dari yang sudah terpilih ya mana gitu sertifikatnya. Bisa juga lebih singkat kalau saya lihat. Oke, saya kira betul sekali Pak Primus, kalau memang berita itu ada niat untuk minta data tambahan dari mereka ya lebih mudah ya, diminta aja. Mana itu sertifikasinya, mana perizinannya, mana ya pengelompokan peminjamannya seperti apa. Lebih mudah, memudahkan kita semua nih Pak Primus. Jadi itu masuk kriteria awal Pak. Jadi seleksi awal itu dia punya sertifikat Pak. Sekarang tukang catat pakai sertifikat, apalagi orang mau jual. Harus sertifikasi, harus Pak. Ini tambahan aja Pak barangkali. Selain kalau sertifikat mereka punya sertifikat, tinggal urusannya kan nge-ranking nih. Mana yang keamanannya baik atau enggak. Nah, biasanya kalau di laporan benerannya, mereka biasanya ngasih laporan temuan-temuan auditornya seperti apa. Kalau temuannya sedikit, berarti dia bagus. Kalau temuannya banyak, berarti dia masalah gitu.
Ya. Kira-kira itu sih tambahannya. Tapi itu sesudah sertifikat biasanya. Saya pengen ini urusan blacklist juga nih. Jadi data dari Pak Tulus, data dari OJK yang bermasalah segala macam, mungkin bisa dipakai untuk bikin ranking blacklist gitu. Mana yang harus kita drop, soalnya kalau banyak semuanya harus dinilai, kita pusing. Jadi kalau boleh saran, Ranking blacklist ya. bikin ranking blacklist supaya bisa ngedropnya gampang, supaya hidup juri lebih enteng, Pak. Enak. Ini ya, tapi 100-an masih. Saya di Satu Indonesia Award 10.000 yang harus dianalisa, pusing kepala. Iya. Yang udah dapat izin berapa Pak? Karena nggak banyak juga loh yang dapat. 127. Gimana Pak Aziz? Juga. Banyak Bu, berarti 127 lumayan. Ya, 127 itu. 127. Nah, itu makanya nanti daftar blacklist juga bisa dilihat dari asosiasi Pak Iya, Prof. Ono. betul. Kinerja dulu aja Pak, dari kinerja dulu aja sudah bisa dikurangin banyak tuh. Karena Oh, dari iya. kinerja biasanya udah kelihatan. Jadi Ya, nanti Iya. setelah kinerja baru kita fokus ke yang lain. Oke, siap. Setuju Bu. Kalau enggak juga nanti kalau tim saya disuruh audit Audit cyber 100. security-nya Bisa kurus 120 kering ya, semua Bon. ntar. Mei nggak selesai Pak, Mei Kalau- nggak selesai. Iya. Ya udah kalau begitu lebih mudah Pak Ya. Primus. Jadi seleksi pertama legalitas, ya kan? Seleksi kedua kinerja keuangan, ya kan? Atau Betul. kinerja yang lain ya. Ya. Terus kemudian yang lain-lain itu nanti Dari tambahan OJK, Pak. dari- Yang ketiga menurut saya yang dari OJK, catatan dari pelindungan konsumen. Ya. Nah itu udah bisa dikurangin lagi sebenarnya gitu. Jadi Karena- nanti yang masuk di sini tinggal yang teknologi sama yang manfaat bagi masyarakat mungkin. Oke. Ya. Saya kira begitu Pak. Ada 3 tahapan seleksi tadi Pak yang memudahkan kita semua nanti Pak. Ya. Supaya saya juga bisa tetap jalan-jalan Pak sambil menjuri. Ya. Wah, bikin orang ngiri aja nih. Nah ini Pak Sigit ini udah mantap Pak Ono, jalan-jalan. Aduh. Punya resort. Sekarang pariwisata bangkit lagi. Mudah-mudahan Pak. Amin amin. Iya, saya lihat udah makin bagus ya. Iya. Saya kemarin ke Mandalika, saya lihat di sana udah pariwisata udah mulai bangkit. Ya. Ya, dekat kampungnya Pak Primus ya. Dekat kampung ya. Tapi mungkin NTB, Mandalika akan lebih hebat dari NTB Pak, Mandalika. Gitu ya. Jadi kalau di NTB itu Pulau Lombok kan ada Mataram, ibu kotanya. Lalu ada Senggigi. Iya. Mandalika. Nah, Senggigi akan tertinggal Pak, karena di situ penduduk aslinya banyak sekali. Ya. Sehingga begitu bangun hotel-hotel itu dengan masyarakat setempat masalah karena mereka nggak bisa modern kan. Pariwisata kan harus minum lah apalah dan pakaiannya. Betul Pak. Itu Tapi Mandalika. kalau di Mandalika itu kan masih kosong Pak, nggak ada penduduk. Jadi mereka bangun di situ juga nggak ada masalah di situ. Lebih mudah ya Pak. Lebih mudah. Itu Mandalika dulu itu kan LTDC itu kan Pak ya? Oh iya di situ Pak. Iya kan? LTDC itu ya kan? Betul ya? Ya. Ada yang Pantai Kuta segala macam, Kutanya Lombok itu ya Pak. Kuta Lombok di situ Pak. Di situ Iya. ada hotel yang bagus, restoran yang bagus sekali Iya, di Kuta. betul. Oke, Dani, nanti saya pikir pertemuan pertama ini dulu, nanti tim teknis akan menyesuaikan data-data hasil rapat tadi, seleksi awal diperbaiki, kemudian ke seleksinya kriterianya akan dilihat, minta data di OJK, melihat Kominfo untuk sertifikasinya, kemudian supporting dari Pak Toto tadi, Ya. Kompono, bisa nanti kita akan ini Pak, koordinasi. Ya. Gimana Pak Saya Aziz? kira, saya pikir bagus nih Pak. Pertemuan pertama aja saya kira kemajuannya udah banyak ya. Ya. Saya kira ini Pak Primus dan Berita Satu itu memilih orang itu betul ini penting nih Pak. Duh, ini Bahkan- top. Teknologi ini top. Pak Ono sama Pak Toto sudah top. Nah itu Pak. Memang yang paling benar itu serahkan segala sesuatu kepada ahlinya Pak. Ya kan? Wakil masyarakat Pak Tulus Pak. Ya, Kalau keuangan ya Pak Sigit Ibu Afi. Udah mantap tuh Pak. udah mantap tuh. Alhamdulillah. Ya, baik. Baiklah, saya serahkan ke Pak Primus dan Pak Aziz lagi. Terima kasih. Ya. Jadi Pak Aziz udah jelas Pak Aziz. Supaya bisa dikerjakan yang saran-saran tim juri. Iya Pak, sudah Pak. Kalau begitu terima kasih kepada Pak Sigit, Terima kasih Pak. kepada Pak Ono terima kasih. Kemudian Pak Toto ya, udah mau pro bono buat kita data security. Ibu Afi dan Pak Tulus.
Terima kasih juga. Terima kasih semuanya, Bu Afi. Terima kasih, selamat sore, salam Terima sehat. kasih semua. Selamat sore. Terima kasih. Pak Mari Bu Afi. Ya, Pak Mari, Primus. Pak Sigit. mari Recording semuanya. stopped. Yuk. Ya, Kang Ono kapan ngobrol? Iya, siap. Kangen Yuk, ayo. Ya, mari. Nanti Mantap, harus Pak beli Sunda. drum luring dong, Pak Primus. Siap, terima kasih. Ya, Terima kasih. mari. Terima kasih. Siap. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Ya, mari. Mari. Mari.